Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas Matriks. Determinan matriks. Kita akan belajar determinan matriks. Apa sih determinan itu? Determinan matriks adalah bilangan skalar yang hanya dapat dihasilkan dari matriks persegi. Fungsi determinan digunakan untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear, menentukan luas dan perubahannya pada sebuah bangun datar, atau transformasi dari sebuah volume, dan untuk mengetahui apakah suatu fungsi memiliki inverse. Simbol determinan adalah kurung tegak A ya, seperti ini simbolnya. Cara menghitung nilai determinan matriks dengan order 2x2. Jadi contohnya di sini ada matriks A, B, C, D. Jadi caranya adalah untuk mendapatkan determinannya, ini kalian silangkan perkaliannya jadi A kali D terus dikurang B kali C. Jadi determinan A-nya adalah AD dikurang BC. Ini sudah rumus ya. Silang AD dikurang BC. Contohnya, misal di sini ada matriks A ordernya 2x2, 2 min 2, 3 min 1. Berarti determinannya adalah 2 kali min 1 dikurang 3 kali min 2. Nah, 2 kali min 1 dikurang 3 kali min 2. Silang ya. Maka hasilnya adalah min 2 ditambah 6, maka didapat hasilnya adalah 4. Jadi determinan A-nya adalah 4. Ini kalau misalnya di sebuah transformasi, jadi transformasinya itu menjadi 4 ya. Sekarang determinan matriks untuk yang ordernya 3x3. Nah, untuk yang determinan matriks ordernya 3x3, kita akan gunakan sarus. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mencari determinan ya. Ada yang dengan minor kofaktor, ada juga yang menggunakan sarus. Nah, nanti sekarang ini yang Ibu akan bahas sarus dulu untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang Ibu akan cari dengan sarus. Jadi caranya adalah jumlahkan jumlah perkalian diagonal kiri dikurangi jumlah perkalian diagonal kanan. Berarti kita akan mulai dari diagonal yang paling kiri. Nah, langkah pertamanya untuk yang sarus ini, kalian ambil dua kolom pertamanya. 1 0, 2 min 1 9, 2 2 4, 1 0 ya. Ini ambil 2 kolom pertamanya. Ini syarat pertama untuk sarus. Lalu kita mulai dari yang perkalian diagonal paling kiri. Ya, ini karena ordernya 3x3, otomatis diagonalnya harus terdiri dari 3 angka ya, diagonalnya. Jadi dimulai dari 1 min 1 4. 1 min 1 4 ini kan perkalian diagonal kiri. Berarti kalian kalikan 1 kali min 1 ini dikali semuanya. 1 kali min 1 kali 4 hasilnya adalah min 4. Kemudian diagonal selanjutnya 2 kali 2 kali min 1 yaitu min 4 juga. Lalu diagonal selanjutnya dapat 2 kali 0 kali 9 hasilnya adalah 0. Kalau ditambahkan ini hasilnya adalah min 8. Kemudian setelah diagonal kiri selesai, sekarang kita akan kurangkan dengan yang perkalian diagonal yang paling kanan. Ingat ya, diagonalnya harus terdiri dari 3 elemen. Jadi 2 kali 0 kali 4 hasilnya adalah 0. Kemudian
1 kali 2 kali 9, ya, diagonal keduanya adalah 1 kali 2 kali 9, dapatnya 18. Kemudian diagonal ketiganya adalah 2 kali min 1 kali min 1, dapatnya adalah 2. Maka kita akan menjumlahkan. Kalau dijumlahkan, yang kiri itu didapat min 8, ya, dia min 8. Kemudian yang kanan itu akan didapat berapa ini, totalnya adalah 20. Maka hasilnya adalah min 8 dikurang min 20 adalah min 20. Nah, ini adalah cara mencari determinan ordo 3 kali 3 dengan sarus. Di sini Bu hanya akan ajarkan yang sarus saja. Selanjutnya, sifat-sifat determinan matriks. Jadi jika A adalah matriks yang mengandung sebaris bilangan 0 dan B adalah matriks yang mengandung sekolom bilangan 0, maka berlaku determinan A sama dengan determinan B, yaitu 0. Ini kita pakai yang ordo 3 kali 3 ya, karena untuk matriks yang sebarisnya 0, ya ini bisa kolom ordo 2 kali 2 juga. Cuma di sini Bu akan pakai yang ordo 3 kali 3. Di sini ada baris yang mengandung 0, ya, 0 seluruhnya. Maka kemudian dikali ada matriks B. Ya, kita akan gunakan sarus. Jadi kalau misalnya ada yang dia matriksnya mengandung sebaris 0, nanti matriksnya akan menjadi 0. Contohnya kan kita mulai dari yang sebelah kiri. Ini 0 dari yang kiri ya. 0 kali min 1 kali 4 hasilnya adalah 0. Kemudian diagonal keduanya hasilnya adalah 0. Diagonal ketiga hasilnya adalah 0. Nah, sekarang dari yang diagonal paling kanan. Kalikan hasilnya apa? 0. Kalikan lagi hasilnya ini 0. Hasilkan lagi hasilnya 0. Jadi dijumlahkan diagonal kiri itu 0 dikurang 0, maka hasilnya adalah 0. Sekarang kita akan lihat yang B. Jadi misalnya barisnya itu di B ini matriks B-nya satu kolomnya yang 0 semua. Jadi kita gunakan cara sarus, ambil 2 kolom pertamanya, dimulai dari yang diagonal paling kiri. 0 kali min 1 4, 0. Kemudian 2 kali 1 kali 0 0. 2 kali 0 0 0. Sekarang diagonal yang paling kanan. Dikalikan 2 kali 0 kali 4 0. 0 kali 1 kali 0 0. Ini juga 0 semua. Jadi ini juga sama ya. Jadi khusus untuk matriks yang sebarisnya 0 atau yang sekolomnya 0 itu dapatnya determinannya 0 juga. Sifat determinan yang selanjutnya, jika A adalah matriks segitiga atas dan B adalah matriks segitiga bawah, maka determinan A dan determinan B adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utamanya. Ini kalau misalnya yang segi atas sama segitiga bawah, berarti kita masih akan gunakan yang ordo 3 kali 3 ya. Nah, di sini adalah ini nih yang dimaksud dengan segitiga bawahnya, segitiga atasnya. Ya, ini segitiga atasnya. Jadi nolnya di bawah semua. Nah, berdasarkan ini, jadi nanti kita akan buktikan bahwa jika matriks A-nya adalah segitiga atas dan matriks B-nya itu adalah segitiga bawah, nanti determinannya akan menghasilkan hasil kali elemen diagonal utamanya saja. Oke, kita masih akan gunakan sarus. Jadi kita ambil 2 kolom utamanya. Mulai dari yang pojok diagonal paling kiri. 1 dikurang min 1 kali 4 hasilnya adalah ini dikali ya, kali 1 kali min 1 kali 4 dapatnya min 4. Kemudian yang ini 0 kali 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Ini juga 0 ya. Kalau misalnya dijumlahin hasilnya min 4. Kemudian yang
diagonal paling kanan. 0 kali 0 kali 4 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 kali 2 kali 0 adalah 0. 0 kali 0 kali 0 kali min 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Hasilnya 0. Nah, berarti ini didapat min 4 yang diagonal kiri, kemudian diagonal kanannya 0, maka didapat hasilnya adalah min 4. Nah, min 4 itu apa sih? Min 4 itu sama aja dengan hasil kali diagonal utamanya. Diagonal utama itu ini. Ya. Diagonal utamanya adalah yang 1 kali min 1 kali 4. Ini diagonal utamanya. Jadi ini didapat dari 1. Ini diagonal utamanya min 1 kali 4. Nah, kemudian sekarang yang matriks B, yang matriks atas pun dia juga sama. Jadi nanti matriksnya akan menghasilkan diagonal utamanya saja, yang ini. Ini namanya diagonal utamanya. Jadi hasilnya adalah 3 kali min 1 kali 4. Maka ini determinan B-nya, nanti kalian akan dapat min 12. Sekarang sifat selanjutnya, misalkan B adalah transpos dari matriks A atau sebaliknya, maka berlaku determinan A sama determinan B. Kita akan gunakan ordo yang 2 kali 2 ya. Misal gini, ini matriks A itu 1, 2, min 1, 1. Lalu ini ditranspos. Di mana akan menjadi matriks B. Baris jadi kolom 1 min 1 2 1. Maka ini determinannya nanti akan sama dengan B. Kita akan cari determinan A-nya. Determinan A sama dengan AD dikurang BC ya. AD-nya 1 dikurang BC. BC-nya adalah min 2. Dapatnya adalah 3. Nah, sekarang ini yang kita akan cari determinan B-nya. Determinan B sama dengan silang AD dikurang BC. AD-nya 1 dikurang BC-nya adalah min 2. Maka didapat 3 juga ya, sama tuh. Jadi benar bahwa sifat daripada matriks yang saling transpos itu determinannya adalah sama dengan matriks 2 matriks itu. Nah, ini hasilnya. Masih sifat determinan, jika A dan B adalah matriks persegi berordo sama, berlaku determinan perkalian 2 matriks itu akan sama dengan determinan A kali determinan B. Kalau misalnya kita akan buktikan, langkah pertama kita akan mengalikan dulu nih A kali B-nya. Kita akan kalikan A kali B. Berarti 0, 1, min 1, 1. Kemudian 1, min 1, 2, 0. Ingat perkalian matriks baris kali kolom ya. Sekarang baris pertama kolom pertama, hasilnya 0 kali 1 kan 0, ditambah 1 kali 2 dapatnya 0 tambah 2. Ini baris pertama kolom pertama. Sekarang baris pertama kolom kedua, berarti kan 0 kali min 1 0, ini dapatnya 0 ditambah 0. Lalu sekarang baris kedua kolom pertama, dapatnya min 1 ditambah 2. Sekarang baris kedua kolom kedua, dapatnya 1 ditambah 0. Maka didapat 2, 0, min 1 ya. 1 sama 1. Ini hasil perkaliannya. Sekarang kalau misalnya dicari determinannya berarti determinan A kali B itu sama dengan ini ya, AD dikurang BC. AD dikurang BC. AD-nya itu adalah 2, BC-nya itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 2. Ini
perkalian matriks A kali B. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan buktikan bahwa AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Kita akan cari satu-satu. Determinan A-nya sendiri dari sini, kita akan cari determinan A-nya. Determinan A-nya sama dengan AD dikurang BC. AD-nya itu 0 ya. Ini determinan A-nya. Kita tulis di bawah. AD-nya itu 0 dikurang BC-nya. BC-nya itu adalah min 1, maka didapat 1. Sekarang determinan B-nya AD-nya 0, kemudian dikurang BC. BC-nya min 2, dapatnya adalah 2. Lalu AB ini sama, determinan perkalian AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B, dimana hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah sifat-sifat determinan. Jadi kalau kalian biar nggak capek-capek ngitung yang perkalian, harus capek repot-repot dulu mencari perkaliannya, lebih baik ya kalian ikutin aja pakai sifat, ini lebih mudah. Sekarang sifat determinan selanjutnya adalah jika matriks A mempunyai hasil kuadrat, berlaku determinan A pangkat n sama dengan determinan A kuadrat. Ini juga sama nih. Jadi gini, misalkan itu kan matriks A pangkat n. Anggaplah misalnya kita mau mencontohkan n-nya, misal n-nya sama dengan 2 ya. Berarti kan ini sama aja dengan A pangkat 2 ya. Ini sama aja dengan matriks A kali matriks A, dimana matriks A kali perkalian matriks ini tadi berdasarkan sifat sebelumnya, ini menjadi matriks A determinan matriks A dikali determinan matriks A. Maka ini dapat dengan A pangkat determinan A pangkat 2. Nah, ini kalau misalnya sifat yang tadi. Nah, ini kalau misalnya 2 untuk n-nya yang 2. Kalau misalnya nanti n-nya yang selanjutnya sampai n, ya nanti jadi tinggal kalian rubah aja. Ini menjadi A pangkat n sama dengan ini A kali A terus sampai A pangkat n gitu, sampai AN ya, sampai n yang ke sekian sampai AN. Ini nanti hasilnya akan menjadi determinan A kali determinan A sampai determinan yang ke n ya, sampai AN. Ini hasilnya akan menjadi determinan A pangkat n ya, seperti ini. Sifat-sifat determinan matriks. Jika matriks A adalah matriks singular atau tidak memiliki inverse, maka determinannya 0. Nah, ini sifat yang sering banget dipakai ya. Misalnya ada soal seperti ini. Misal di sini ada matriks A, berarti determinan A-nya sama dengan 0. Kita kalikan A kali D-nya adalah 12 ya, dikurang BC. BC-nya adalah min 6X sama dengan 0. Ini yang ditanya adalah nilai X-nya ya, berapakah nilai X. Jadi 12 ditambah 6X sama dengan 0. 6X sama dengan min 12, X-nya sama dengan min 2. Nah, seperti ini kegunaan daripada matriks singular atau dikatakan matriks itu tidak memiliki inverse. Sekarang penerapan determinan matriks. Nah, biasanya kan kalau sistem bersama linear 2 variabel atau 3 variabel itu kalian selesaikan dengan eliminasi substitusi. Nah, sekarang Ibu akan kenalkan cara penyelesaian itu dengan determinan. Misal seperti ini. Nah, ini yang SPLDV ya, yang 2 variabel. Jadi, kita akan selesaikan ini dengan cara determinan.
Yang langkah pertama adalah buat dia dalam bentuk matriksnya. Jadi seperti ini, 2, 3, 5, kemudian 4 ya. Ini X, Y, seperti ini cara buat matriksnya, sama dengan matriks hasilnya yaitu 2, 12. Nah, untuk mencari X, nilai X-nya, X sama dengan ini dx per d ya. Artinya apa? Jadi kolom X-nya kalian ganti dengan hasilnya kolom X-nya. Jadi kolom X-nya itu kan adalah ini dalam bentuk determinan ya. 25 diganti dengan 2, 12, 3, 4 per determinan matriks itu sendiri. 2, 5, 3, 4 gitu. Nah, berarti ini 2 kali 4 berapa? 8 dikurang 36 per 2 kali 4 juga 8 dikurang 15. 8 dikurang 36 itu didapat min 28, yang ini dapat min 7. Maka hasilnya adalah 4. Ini cara mencari X-nya. Sekarang kalau misalnya kalian disuruh untuk mencari D, X sama dengan DY per D. DY per D. Berarti ini kolom Y-nya yang diganti dengan hasil. 2, 5, 3, 4-nya diganti dengan hasil 2, 16 per, tadi udah dapat ya, ini dapat min 7, kita nggak usah hitung lagi yang di D-nya. Kemudian ini hasilnya adalah 2 kali D-nya adalah 24 dikurang dengan BC. BC-nya adalah 10 per min 7. Maka hasilnya didapat 14 per min 7. Didapat min 2. Ini yang misalnya contohnya yang 2 kali 2. Sekarang kalau yang 3 kali 3. Kalau yang 3 kali 3, kita akan buat matriksnya. Jadi di sini ada kolom X-nya 3, min 2, 4. Kemudian di sini kolom Y-nya 2, 1, min 1. Kolom Z-nya min 1, 3, min 2. Lalu di sini adalah X, Y, Z. Ini matriks hasilnya 3, 5, min 1. Tadi kan kalau misalnya nyari X itu berarti dx per d ya. Kemudian nyari Y itu adalah dy per d. Ini maksudnya determinan. Kemudian kalau nyari Z berarti ini adalah dz per d. Nah, berarti kita butuh kita cari dulu yang D-nya. Kita cari D-nya, di mana D-nya itu adalah 2, kita pakai sarus 2, 2, min 1, min 2, 1, 3, 4, min 1, min 2. Diagonal yang paling kirinya ini, ya, dapatnya adalah 2 kali 1, oh ya, ambil 2 kolom pertamanya, 2, min 2, 4. Kemudian 2, 1, min 1. Nah, kemudian yang diagonal perkalian diagonal kirinya, min 2, 1. Dapat hasilnya adalah min 4 ya. Kemudian 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Lalu min 1 kali min 2, 2 kali min 1 hasilnya min 2. Ini hasilnya didapat 18 ya. Sekarang yang diagonal paling kanan. 2 kali min 2 kali min 2, dapatnya adalah min
dapatnya adalah 8 ya. Ya, ini 8. Kemudian 2 kali 3 kali min 1 dapatnya min 6. Kemudian min 1 kali 1 min 1 kali 1 min 1 kali 4 min 4 dapatnya 8 dikurang 8 dikurang 10 dapatnya adalah min 2. Berarti yang kiri dikurang yang kanan, jadi 8 determinan D-nya 8 dikurang 2 dapatnya adalah 10. Nah, ini yang D-nya. Yang DX-nya juga sama ya. Jadi nanti yang kolom X-nya itu tinggal kalian ganti dengan kolom hasil. Coba kalian nanti lanjutkan lagi. Yang DX-nya. Terus DY-nya ya, DX-nya apa? Lalu DY-nya apa? Jadi ingat kolom Y-nya diganti dengan kolom hasil. Terus DZ-nya apa? Ini juga sama, kolom Z-nya diganti dengan kolom hasil.